Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Latua, mahasiswi Manajemen Pendidikan Islam, tepatnya semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait beberapa materi pada mata kuliah Perilaku dan Budaya Organisasi. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi pertama, yaitu terkait dengan pengantar budaya organisasi. Nah, pola pikir atau pola asumsi dasar yang ditemukan, diciptakan, kemudian dikembangkan dalam proses memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan ketika beradaptasi pada lingkungan eksternal maupun integrasi internal dalam organisasi. Nah, itu disebut dengan budaya organisasi. Nah, lebih intinya budaya organisasi itu dia terkait dengan nilai-nilai yang dianut, kemudian norma-norma yang berlaku dalam sebuah organisasi, dan perilaku serta kebiasaan yang terjadi dalam suatu organisasi. Nah, teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu terkait dengan teori motivasi. Nah, jadi motivasi itu adalah suatu dorongan. Nah, motivasi juga diterbagi menjadi dua, ada motivasi secara intrinsik maupun motivasi secara ekstrinsik. Motivasi secara intrinsik itu berasal dari dalam diri kita, internal diri kita. Jadi adakah kita punya kemauan, keinginan, dorongan untuk maju atau tidak? Nah, kalau ekstrinsik itu dia berkaitan dengan eksternal kita, baik itu lingkungan, orang-orang terdekat kita, apakah mereka itu dapat mendorong kita punya kemauan, keinginan agar bisa maju semisalnya, seperti itu. Nah, adanya motivasi yang pertama dia mengarahkan perilaku. Jadi motivasi memberikan arah untuk seseorang dia bertindak. Yang kedua, dia menentukan intensitas, seberapa besar seseorang dia melakukan usaha. Kayak gitu. Yang ketiga, dia menjaga ketekunan. Jadi seseorang itu dia akan berkeinginan untuk terus-menerus berusaha sampai mencapai yang ia targetkan. Adapun teori hierarki kebutuhan Maslow, yang dimana motivasi itu juga berupa kebutuhan. Nah, di sini manusia itu memiliki 5 tingkatan menurut teori hierarki kebutuhan Maslow ini. Yang pertama, fisiologis. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, sosial. Yang keempat, penghargaan. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Kita masuk pada materi yang ketiga terkait dengan perbedaan antara grup dan tim. Nah, dua hal ini memiliki perbedaan, namun secara tujuan itu mereka sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau grup itu adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan bersama, memiliki interaksi baik itu secara formal maupun informal. Nah, sedangkan tim itu jenis grup khusus yang dia lebih spesifik. Dan mereka juga memiliki tujuan bersama, namun mereka itu saling memiliki keterkaitan, ketergantungan, saling melengkapi, dan tim itu dia memiliki peran, setiap anggota tim memiliki peran yang tersendiri, jadi peran masing-masing. Nah, semua itu untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan bersama. Dalam sebuah organisasi, dia tidak terlepas dari namanya konflik. Kita masuk pada materi yang keempat terkait dengan urgensi atau pentingnya manajemen konflik. Teman-teman, kalau manajemen mungkin teman-teman sudah mengetahui terkait dengan pengertiannya, itu bagaimana mengelola, menata, mengatur, dan sebagainya. Nah, sedangkan konflik itu berkaitan dengan suatu problematika, kemudian ketimpangan, masalah yang dihadapi dalam sebuah organisasi, baik itu secara individual, kelompok, atau kelompok dengan kelompok, individual dengan kelompok, atasan bawahan maupun bawahan dan atasan. Nah, yang pertama, kenapa pentingnya manajemen konflik? Yang pertama, mencegah eskalasi. Jadi konflik yang terjadi itu kita harus cegah sebelum dia menjadi lebih besar. Yang kedua itu meningkatkan produktivitas. Jadi dengan adanya konflik kemudian diselesaikan, tim akan fokus pada tujuan atau tugas yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Nah, jadi resolusi konflik yang dilakukan secara adil dan tepat akan meningkatkan kepuasan terhadap pekerja, kemudian berdampak pada kinerja baik karyawan seperti itu atau tenaga pekerja.
Yang keempat, itu memperkuat hubungan. Jadi manajemen konflik yang dikelola dengan baik dan tepat akan meningkatkan hubungan, baik itu secara individual dengan individual maupun kelompok dengan kelompok, seperti itu. Nah, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu terkait dengan mengenal negosiasi. Nah, teman-teman, negosiasi itu dia tidak terlepas dari namanya sebuah organisasi. Itu juga merupakan sebuah budaya. Nah, kita masuk pada definisinya terlebih dahulu. Jadi, negosiasi itu adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda untuk berusaha mencapai kesepakatan. Berdasarkan definisi dari negosiasi, adapun tujuan adanya negosiasi, yang pertama, memecahkan masalah, yang kedua, mencapai kesepakatan, dan yang terakhir, membangun hubungan. Teman-teman, kita masuk pada materi yang keenam, yaitu terkait dengan memahami komunikasi. Nah, jadi definisi dari komunikasi yaitu proses penyampaian hasil pikiran, pendapat, perasaan, maupun informasi kepada seseorang, mungkin kelompok, secara individu, maupun halayak ramai. Dari definisi yang sudah kita ketahui dari komunikasi, adapun tujuan dari adanya komunikasi, yang pertama, memberikan informasi atau menyampaikan pesan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengatasi persoalan. Dan yang terakhir, membangun hubungan. Selain definisi, tujuan dari adanya komunikasi, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi. Yang pertama, adanya pengirim. Sudah tentu ada orang yang dia berperan sebagai penyampaian atau dia menyampaikan pesan. Yang kedua, adanya pesan, isi, informasi apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, saluran atau media apa yang dia pakai dalam memberikan informasi, menyampaikan informasi. Seperti mungkin lewat pesan, atau telepon, atau mungkin secara tatap muka langsung. Nah, yang keempat berikutnya, itu adanya penerima. Tentunya tujuan kita menyampaikan informasi itu kepada siapa. Nah, yang terakhir adanya umpan balik. Dari apa yang kita sampaikan kepada penerima, adanya respon dari si penerima kepada kita atau reaksi. Yang intinya ada aksi, ada juga reaksi. Apa yang kita sampaikan itu pun ada feedback balik kepada kita. Selanjutnya kita masuk pada materi ke-7 terkait dengan apa itu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu adalah suatu jiwa yang melekat pada seorang pemimpin. Pemimpin itu yang tidak terlepas dari organisasi atau lembaga. Nah, jadi kepemimpinan itu adalah seni atau kemampuan seorang pemimpin atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teman-teman, adapun karakteristik dari kepemimpinan, yang pertama, visi dan misi sudah pasti, integritas, komunikasi, motivasi, kemampuan pemecahan masalah, fleksibilitas, empati, dan kepercayaan diri. Nah, dari sifat-sifat semua atau karakteristik semua yang tercantum itu sudah terangkum menjadi satu, mengikuti suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang ada 4 sifat yang harus kita amalkan menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, ada sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Selain dari karakteristik kepemimpinan, ada pun gaya kepemimpinan. Jadi gaya kepemimpinan ini dia tergantung dari siapa pemimpinnya, karakter daripada pemimpinnya. Nah, jadi ada beberapa gaya yang sering dipakai dalam sering ada pada sosok pemimpin. Yang pertama, ada pemimpin yang dia memakai gaya otoriter, ada pemimpin yang karismatik, ada transformasional, ada pemimpin yang visioner, ada pemimpin yang transaksional, ada pemimpin yang dia demokratis. Next slide ke materi yang ke-8, yaitu terkait dengan perubahan organisasional. Nah, perubahan organisasional itu adalah proses peralihan suatu organisasi dari kondisi yang saat ini ke kondisi yang mereka inginkan di masa depan.
Nah, jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan organisasional? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu dibagi atas dua, ada secara lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Nah, kalau lingkungan eksternal ini seperti persaingan di luar, perkembangan adanya teknologi, kemudian regulasi pemerintah, dan yang terakhir adanya kondisi dari ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini seperti apa? Mungkin secara eksternal, mungkin dari pemerintah, seperti itu. Nah, kemudian lingkungan internal itu apa saja? Seperti perubahan kepemimpinan. Jadi, pemimpin yang dari lembaga itu berbeda dengan pemimpin yang di masa depan, kayak gitu. Yang kedua itu ada yang tadi kondisi ekonomi dari internal lembaga tersebut, kemudian pertumbuhan organisasi atau perkembangan dari organisasi tersebut. Adapun jenis-jenis dari perubahan organisasional, yang pertama ada perubahan evolusioner. Jadi evolusioner ini perubahan yang dia terencana atau dia bertahap. Yang kedua itu perubahan revolusioner, yaitu perubahan yang dia besar atau dia mendadak. Yang ketiga ada perubahan proaktif, itu perubahan yang diinisiasi oleh suatu lembaga atau organisasi itu. Yang terakhir ada perubahan reaktif, atau perubahan itu dia terjadi atas dasar respon dari tekanan luar eksternal, seperti itu. Oke, kita next pada materi yang ke-9 terkait dengan manajemen stres, materi penting bagi kita aktivis organisasi. Nah, jadi stres ini dia berkaitan langsung dengan kita human manusia, di mana stres itu adalah respon tubuh kita terhadap suatu tekanan, pekerjaan, masalah, tanggung jawab dan sebagainya. Itu bisa berupa kesehatan mental kita, emosional kita, psikologis, gangguan kesehatan dan sebagainya. Jadi apabila stres itu dalam jumlah kecil masih bisa jadi motivator dorongan terhadap diri kita, namun apabila dia sudah dalam konteks yang besar, itu bisa jadi berakibat fatal terhadap diri kita. Nah, jadi manajemen stres itu adalah serangkaian teknik strategi dalam mengelola stres agar stres itu dia tidak berakibat negatif dan mengganggu kesehatan serta kesejahteraan kita, yang dimana hal itu berdampak bagi organisasi. Teman-teman, kita masuk pada materi yang terakhir, materi ke-10 terkait dengan wawasan struktural. Nah, jadi secara definisi atau kita ketahui struktural itu adalah kerangka kerja formal yang menggambarkan tugas, kewenangan, tanggung jawab di dalam sebuah organisasi. Adapun tujuan adanya struktural, wawasan struktural kita yang pertama, efisiensi, untuk mencapai efisiensi, keefektifan, koordinasi, kontrol, dan fleksibilitas agar kita mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja atau lingkungan yang ada di dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini, wawasan struktural juga berhubungan penting dengan budaya organisasi. Apa sih hubungan antara struktural dengan budaya? Nah, jadi dua hal itu saling berkaitan, di mana struktur yang dia formal tersusun, dia membentuk sebuah budaya koordinasi dan sebagainya. Kemudian budaya juga membentuk desain struktur, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi itu adalah 10 materi pada pembahasan perilaku dan budaya organisasi. Jadi di sini saya mau menarik beberapa kesimpulan teman-teman, yang dimana kita semua berkecimpung dalam dunia organisasi, seorang aktivis organisasi. Nah, jadi kalau perilaku dan budaya organisasi ini sangat berkaitan penting. Jadi perilaku dia dapat membentuk sebuah budaya dalam suatu organisasi, kemudian budaya itu juga dia membentuk perilaku di dalam organisasi, seperti itu. Kemudian sebelum saya menutup pada perjumpaan kita dalam sesi video kali ini, ada satu amalan surah yang teman-teman harus pegang sebagai pegangan dan diamalkan, yaitu penggalan surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut mau mengubah nasib mereka sendiri.
Di sini poin pentingnya bahwa teman-teman memiliki tanggung jawab kesadaran diri dalam menempa diri teman-teman yang terbaik dari diri teman-teman untuk organisasi, agar organisasi yang teman-teman tempati maupun diri teman-teman akan menjadi yang lebih baik. Ya teman-teman, selain kita meminta kepada Allah dengan berdoa, kita juga patut berusaha karena Allah senantiasa melihat apa yang kita ikhtiarkan. Demikian perjumpaan kita pada sesi video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.